Kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Oke, teman pian, kita kembali lagi di Wadah Berkisah Kecamatan Samarinda Seberang. Malam. Begitu ciri khasnya. Oke, kali ini saya ditemani orang yang luar biasa. Abdul Gias. Adul, sapa akrab ya. Kalau teman-teman di Samarinda ada yang nggak kenal dia, satu pertanyaan deh bang. Ikang Hajar kan di Samarinda. Pengingatkan kita. Oke, pertanyaan dulu ya. Gimana kabarnya nih bang? Alhamdulillah baik, sehat, lihat aja badanku. Semok. Itu pertandaan baik dalam Kabar. Lihat sehat. Oke bang, sebelumnya terima kasih bang udah mampir di wadah kami. Nah, justru saya terima kasih sudah diundang. Ya sudah, luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Hamdani sebagai host di sini bang. Ya, Bang Adul. Jadi teman-teman ada yang menarik nih kalau kita berkisahnya sama Bang Adul nih. Wah, menarik. Dari hotel nih bang, terlalu keras. Mosok keras. Itu pun pernah bilang wah ya pemerintah. Oh, Betul. nggak pernah juga bilang pemerintah. Oh, nggak kasar kayak yang di mana tuh? Siapa Di sana tuh bang. yang di sana tuh? Jadi sebenarnya ngomong saya kuning minta tolong, cuman dengan gayaku yang agak tolongin lah. Bisa kan? Bisa harus ditolong. Itu artinya untuk masyarakat lainnya. Oke bang, kalau ngomong-ngomong tentang konten apa nih, kritik pemerintah nih bang ya. Asal dari pemikirannya itu di mana sih? Bang? Kenapa tercetus untuk konten seperti itu? Awalnya ya. Iya. Nah, jadi awalnya itu panjang sebenarnya. Saya cerita sedikit. Durasi cukup nggak nih ya? 2,5 jam. Diceritakan panjangnya lagi apa nih bang? Jadi kenapa aku awalnya tuh bisa mengkritik pemerintah, terutama masalah jalan. Betul. Jadi awalnya itu terjadinya itu karena ada dua hal. Pertama kali itu waktu itu saya masih jualan ayam geprek. Dulu saya jualan ayam geprek Mandai. Tahu Mandai? Mandai itu kulitnya cempedak. Itu Mandai namanya. Masa Majar itu ya? Iya. Ayam geprek Sama manja nih bang, sedikit-sedikit aja pahamnya nih bang, masa manja. Jadi aku jualan, aku dari Pasar Segiri. Tempat jualanku di daerah Awanglong. Di Awanglong. Bukan Awanglong sih, belok kanannya Awanglong itu apa sih yang depannya? Kangguru. Oh, daerah Kanggurunya tuh. Iya. Nah, aku jualan ayam geprek kan. Jadi aku beli ayam setiap pagi itu aku belanja ayam. Aku naik motor. Beli di Pasar Segiri. Setelah dari Pasar Segiri kan lewat tuh Taman Samarinda. Iya. Keren. Turun. Hambur ayam. Untung dah hidup itu. Untung mati masih. Hidup. Isi lagi. Langsung aku ngomong kan, Pak, gue bilang, wali kota ngomong karena menurut aku ya itu tanggung jawab mereka gitu loh. Tanggung jawab itu. Jadi aku dalam hati nih, Pak, gue bilang, sudah tanggal gue. Iya. Nah setelah itu ada lagi karena waktu itu pada zaman dia itu memimpin Samarinda. Memang jalan Samarinda tuh kacau, hambur. Ya saya ngomong apa adanya. Nggak ada saya ngomong yang menjelek-jelekan. Ya saya ngomong apa adanya, bukan menjelek-jelekan. Kedua, karena waktu itu saya nikah, terus istri saya hamil. Istri saya hamil, saya kan naik motor tuh. Naik motor Beat kesayangan saya tuh. Saksi hidup saya itu bakal ada terus. Ember itu ya. Ya. Jadi waktu itu dia setelah nikah hamil. Setelah hamil pun sering jemput dia kerja di bank waktu itu, di Panin Bank.
Aku jemput dia, sering lewat jalanan, tepuk kena terus lubang tak karena aku pemotor agak sedikit ya mau cepat terus lah, agak laju ya. Aku waktu itu gila-gilaan banyak jebakan Batman-nya, Harus jeli matanya. harus jeli. Apalagi pas sore kita bawa apa? Misalnya pas bawa dia sudah hamil tuh, posisi 2 bulan lebih, kena dia. Gue bilang lagi dalam hati gue tuh, Pak Toto sebenarnya. Jiwa kebapaannya udah muncul ya. Ternyata ndak lama Terguguran. ya, mungkin ini bukan cuma karena lubang kita, Banyak variabel-variabel lainnya. tapi yang pasti aku benci di situ jalanan rusak. Karena itu yang terlihat. Iya, dari situ aku suka protes jalanan mana aja yang rusak aku protes. Sudah aku ngelakuin ini sudah 3 tahun lebih 3 tahun lebih. malah mungkin dari tahun berapa, dari zamannya Pak Roy itu aku sering protes lewat Taman Samarinda. Lihat Taman Samarinda kan sebelum diaspal sama wali kota itu sekarang kan Itu kayak dari motor tuh kan. Kayak udah gitu. parah. Nah itu jadi ceritanya kenapa aku dari situ aku ketagihan setelah aku bikin konten di Instagram nih, terus aku share, nggak lama cepat diperbaiki. Ini dari sebelum zaman siapa tuh yang di luar kota itu yang viral itu, Oh ya. rasil tulis banyak. Iya. Nah, gitu lah. Nah jadi dari situ sudah akhirnya setelah itu ya emang aku kan punya prinsip di hidupku tuh banyak teman banyak rezeki. Terus itu aku bahagia tuh orang itu loh senang karena aku, ketawa karena aku, itu bahagia Bu. Itu bahagiaku. Ya walaupun aku sebenarnya bahagia itu butuh uang juga, cuman dibanding menyenangkan orang itu Ada kebahagiaan tersendiri. itu bahagiaku. Jadi dari situ aku hajar terus mana jalanan rusak sampai aku mau bagus kayak sekarang. Berarti konten-konten kritik pemerintah khususnya jalan ini karena keresahan pribadi awalnya Bang ya. Keresahan pribadi, Keresahan pribadi akhirnya mencoba ternyata kayak gini kan. lagi aku Enak ternyata. iya dengan viral Iya. diheranin PU langsung mungkin belabakan atau apa kan sekarang zamannya ngecok. Iya, udah viral, udah diperbaikin. Itu sih karena kalau kita ngarap yang orang yang dipilih untuk duduk-duduk itu mana mereka. Itu aja sih, dari situ awalnya saya hajar supaya orang senang karena saya. Oke. Berharap dengan yang duduk susah Bang ya. Ada tuh statement Abang yang terngiang di saya tentang Abang mengajak masyarakat tahu money politik. Bumuni Bali. Iya, semoga orang Samarinda, khususnya Sesamarindaan kalau perlu scouting. Menurutku ini kalian sekarang sudah pintar semua. Iya. Jangan mau lagi dibunguli dengan mereka-mereka tuh yang 5 tahun sekali baru datang minta suara apa. Bunguli baliknya maksudnya apa? Mereka pasti bawa uang, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Coblos setiap orang yang betul-betul bekerja untuk Samarinda yang menurut kalian, jangan uangnya. Dipikir benar-benar. Ituin balik. Mereka ngasih 200.000 misalnya. Dibayar untuk 5 tahun. Iya, dibagi sebulan cuman berapa, 2.000 rupiahan. Dibagi lagi setahun sudah minus berapa. Dibagi lagi 5 tahun. Jangan mau dibodohi dengan orang-orang seperti ini. Jangan lagi kasih ruang orang-orang yang money politik seperti ini. Tolak money politik. Kalian sudah pintar semua menurut saya orang Samarinda. Bunguli balik. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Saya lihat di beberapa forum Abang selalu menekankan itu. Selalu karena kita sudah capek. Karena Sampai dibunguli nggak Bang? iya capek. Menurut saya kita tuh dipungulinya. Kenapa aku bilang dibunguli? Karena 5 tahun sekali baru mereka datang muncul. Ya, dampak untuk kita tuh betul-betul jangan rusak. Hadiah kayak kita cerita PDAM Bang Dini. Ada Dewan? Nggak ada. Dia dibunguli balik pokoknya. Aku berharap orang Samarinda awaskan itu orang-orang yang pakai uang di 2024 ini. Oke. Bang,
Abang ini kan kontennya tentang kritik jalan tadi itu Bang. Dan jujur saya tahu Abang juga di awal di situ Bang, konten Abang tentang kritik pemerintah. Tapi saya juga baca komen nih Bang. Rata-rata komennya ikam tanyar kan Samarinda. Gimana tanggapan Abang di awal-awal itu Mas? Kalau menurut aku bahasa itu harus dibuang dari sekarang. Karena sekarang kalau kita cuman diam aja, cuek dan membiarkan mereka santai, jangan lagi. Pokoknya ada yang sekarang ini kalau jalan rusak ataupun PDAM ataupun listrik ataupun apa, kita viralkan aja. Tag ke akun medsos besar-besar biar mereka malu, biar cepat diperbaiki. Karena dengan komen-komen itu justru ngematikan atau ngebunuh teman-teman yang pengen bersuara. Iya, sebenarnya bahasa itu harus dibuang, harus nggak boleh. Jangan lagi pasrah dengan keadaan, karena memang ada bahasa itu. Aku dulu wali kota yang dulu itu santai betul. Beda dengan wali kota yang sekarang, boleh lah. Yang sekarang Terlihat lah ya. lihat dengan wali kota yang sekarang kita kenapa banyaknya perbaikan, karena ketika kita bikin dia langsung baikin, bagus lah, hebat dibanding yang sekarang. Dan memang pembangunannya apa? Ada kesalahan lah. Tapi emang betul. Aku tadi dari awal memang seperti itu. Aku ngomong selalu apa adanya, nggak ada yang nambah-nambahin, nggak ada yang ngurang-ngurangin. Nah, yang paling rame waktu itu, aku ini kan artinya di situ tuh. Di situ bukti bahwa aku tuh ngomong apa adanya. Jadi waktu itu aku kan selalu protes Taman Samarinda yang jalanan yang kayak parking no position pas. Tapi waktu itu masih di zaman wali kota yang Sebelum idolamu itu tadi. Nah, jadi kan aku kan protes tuh hari-hari story terus di IG ku yang pertama ini kan IG yang ketiga sudah dengan banget terus pokoknya. Nah, di IG ku pertama itu aku protes terus jalanannya kan memang jelek. Setelah itu dia bangun di situ tower. ya. Pas bangun di tower itu kan bagus pula-pulapunya. So aku masukin di feedku di IG, nggak di story lagi, di feed. Masuk fit Instagram. Wih, keren. Iya. Apa lampu-lampunya towernya keren. Nah di situ orang langsung nyerang aku balik. Orang-orang Samarinda. Nih adul nih. Dia bilang, nih adul nih. Anu apa? Bener juga bagus nih. Apa nih? Maka menghina wali kota itu. Sini buktinya aku bilang. Jalanan itu apa? Jelek kan? Aku bilang jelek kan? Nggak ada aku bilang. Artinya gini loh. Jalanan itu jelek. Aku bilang jelek apa adanya. Artinya aku kan nggak ada jelek-jelekan. Gak ada yang dilebihkan. Nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang kurangkan. Artinya aku ngomong apa adanya. Karena jalanan itu memang jelek. Beda dengan tower. Kalau memang bagus sih, bagus. Itu. Jadi artinya di situ bukti bahwa aku ngomong itu selalu apa adanya. Jadi yang mau ini bagus nih. Hal tambah yang bagus kan. Bilang ya bagus ya Meng. Kalau jelek ya Bukan karena benci siapa wali kotanya, tapi kita ini sebagai masyarakat coba membantu ya. mengkritik. Karena apa? Karena yang duduk tadi nggak tahu dengan kita. Makanya adanya orang seperti aku, anggap aku ini kan demo gitu. Demo secara suara. Kalau yang duduk-duduk itu, anggota dewan yang duduk-duduk itu bekerja dengan menyampaikan aspirasi rakyat apa? Nggak ada orang kayak apa. Nggak sempat ada jalan rusak. Ya kan dia kan ada pinnya. Kepala PU, sini, baikin. Dia kan bisa Dia punya hak. Iya, bisa hak. Nanti masyarakat terus balik. Itu ada terus itu apa kabar ya kan? Justru karena mereka nggak gerak itu, duduk santai aja, makanya ada orang seperti Akti. Baik sih bersuara di luar daripada anggota DPR. Anggota DPR swasta lah. Berarti Bang Adul ini anggota DPR, tapi yang swasta. Yang swasta itu gaji, ya kan, mau panas-panas, mau nabrak, pokoknya demi kebahagiaan orang, demi kesenangan orang. Luar biasa Bang Adul. Oke, Bang Adul. Ya. Nah, masalah
jalan-jalan rusak tadi ya. Ternyata memang keresahan pribadi, pengalaman pribadi sampai buat konten. Ya, Oke Bang, dari tadi kita bahas tentang Taman Samarinda Bang. Ada salah satu konten abang yang terlalu jauh menurut saya tadi turnya, harus tadi bandingin nih Bang. Ke Arab Bos. wah, ada. Pertanyaan saya pengen tanya nih Bang, tanggapan abang. Lihat Taman Samarinda sekarang gimana? Dia Mantap, walaupun sempat ada kontroversial untuk cara pengalaman. Atau viral aja tuh gue. ya, tapi menurut saya apapun itu ratakan aja dulu. Yang penting kada bergelombang, kada naik kuda. Iya, itu yang penting. Yang penting nunggu sudah. Masalahnya sampai Abdul Gias terlalu jauh sampai Mekah ini. Mendingan sini. Karena aku sampai aku tuh di Madinah waktu itu sampai Ini itu ya. di Madinah aku masih mikirkan Samarinda. Lihat jalan Papin Blok. Maksudnya aku ditekor karena aku ini orangnya spontan aja. Yang aku bikin video apa tuh nggak ada pernah pakai naskah, pakai apa rencana, apa nggak ada. Semua spontan di jalanan karena Nanti lewat ada jalan rusak, konten. langsung gas. Habis ini alat Gimana caranya harus diperbaiki. Habis ngobrol-ngobrol jalanan. Yang sekarang kayak lagi diteriakin itu lang. Nah, lampu tuh juga. Makanya saya nih Apa sih lampu awan ini maunya apa deh? maunya tuh bagus. Musik lagi kayak di awal. Karena kemarin itu sebelum nyala ini sempat juga mati lama. Maksud saya beli lampu bermiliar gitu, masa nggak ada apanya sih, garansi kah? Masa ya, kalian sadar itu sudah 4 bulanan mungkin mati, 3-4 bulanan menurut aku. Aku tiap hari lewat bang, tapi nggak pernah gitu berapa hari dah ini mati di. Tapi betul-betul kenapa sampai kamu lihat kontenku itu ada kelihatan enggak? Enggak ada kelihatan semua itu ya. Itu kalau pesawat lewat lakon bara ke sana. Iya. Makanya maksud aku itu kan kalau tidak salah itu masih tugas kepala PU kalau nggak sana. Kepala PU agak gede dikit loh. Yang gitu-gitu ayo apa jangan jadi orang yang kepala dinas terus duduk-duduk di terus berangkat ke Jakarta apa jangan gitu Pak, stop yang gitu-gitu tuh musuh Pak, turun ke jalanan cek kenapa sih lampunya ini, panggil kabit bapak apa tolong iya diperbaikin, ditanggapin. Kalian kan bapak juga punya Instagram DPU PR kah Ngaltim. Nah kalau di situ kalau bapak bilang juga di video juga kalau bapak sudah turun di situ apa, jadi kami tuh ngelihat bahwa bapak ada gitu loh, ada kerjanya, jangan dibiarkan dicuekin. Saya bilang saya tidak mau lagi ada bahasa ikan hanyur di Samarinda tadi. Nah makanya aku terus masalah itu langsung ke jangan mau lagi, kita bisa nuntut kok, itu maksudnya nuntut untuk perbaiki Biar keindahan kota juga. masuk kali dengan enggak Ya. Ini yang menarik dari konten abang nih. Setiap ngekritik, cari perbandingannya di mana sampai ke Tenggara. Butuh effort itu bang gue. sampai kamu ke Madinah coy. Oke. Jadi gimana sih bang? Kalau udah kritik pasti kan ada dong yang lihat dari instansi walaupun mungkin turun. Ada nggak sih bang yang dihubungi atau di atau bahkan sampai ada intimidasi nggak? Sebenarnya buat kepala PU Kaltim, kepala PU Samarinda, saya tahu kalian marah sama saya mungkin ya, dan pegawai-pegawai yang marah sama saya, tapi saya tidak peduli. Menurut saya apa yang saya lakukan ini saya benar. Di mana salahnya? Tegur aja saya kalau salah. Kenapa orang Samarinda yang marah palingan kalian buat PU 50 sampai berapa orang, tapi yang tepuk tangan yang mendukung ribuan orang. Iya, ini soal Samarinda, bukan saya bangga, bukan saya nantang kalian. Saya cuma minta tolong diperbaiki dong, masa kalian. Karena apa mas? Kalau jalan nih setengah nyawa kita itu, menurut aku sudah di tangan bubuan PU, terutama penanggung jawab kepala PU. Kenapa? Kalau jalanannya bagus juga nyawa kita. Ya kan? Kalau jalannya jelek, bolong-bolong, kita ngindar-ngindar, ya kan jelek juga nyawa kita. Nah makanya aku selalu bilang setengah nyawa kita tuh di tangan kalian bubuan PU.
dari mereka benar. Iya, maksudku Bangun dikit jalan rusak jatuh. iya. Hati kalian bang sedikit. Terserah kalian mau marah sama aku. Yang penting niatku tulus untuk kebahagiaan, kesenangan orang masyarakat Samarinda. Itu aja. Makanya aku nothing tulus saja apa adanya. Aku ndak takut. Kata kamu tadi mau diintimidasi mau apa? Itu ada nggak kayak gitu-gitu maksudnya? Ada. Nggak ada. Makanya nggak viral sampai nasional. Kenapa yang kemarin itu di mana di luar kota Ya. di Lampung itu kenapa bisa viral? Karena pemerintahnya intimidasi dia. Sebenarnya aku nunggu juga sih, pasrah aja dengan semua apa konsekuensi yang kulakukan. Apa itu bos? Saya makin aku hamil di medsos karena lahir di Samarinda aku, besar di Samarinda, mati pun aku di Samarinda. Kemungkinan di Samarinda. Iya. Entah aku mau mati di Pulau Jawa sana ini. Ayo lah, pakai hati lah kerja. Sama. Iya. Ternyata agak keras juga ya. Untuk kritik pemerintahnya ya. Keras. Kalau jiwa-jiwa yang lembek anak muda harus tabrak dulu, tabrak. Tadi kita bahas wali kota. Barusan kita bahas PU dengan Kediskup. Nah, gimana nih bang masalah parkir? Jadi kan lagi viral-viralnya nih di Subnakut pinggir jalan. Tapi di Basuki Rahmat kayaknya masih banyak. Oh, yang di depan kantor dinas. Memang kalau aku melihat, aku sempat juga, aku selalu berpikir kalau yang di depan daerah mana Basuki Rahmat itu ya. Basuki Rahmat itu memang harus tegas juga karena sudah yang daerah lain ditegasin. Tapi memang di daerah situ kurang kantong parkir kalau aku lihat. Iya. Tidak ada kantong parkir. Jadi memang pemerintah selain menindak, menurut aku harus ada solusi juga. Paling enggak Bentuk solusi dulu. bentuk solusi dulu. Jalan parkir dulu. Ketika sudah tidak ada sudah ada solusi, baru bisa tindak tegas. Kalau kayak gitu kan memang misalnya gitu. Urus misalnya jelas pendidikan ya itu. Di situ ada dispensing parkir. Parkirannya penuh. Memang aku lihat penuh. Harus ada solusi dulu. Ada tempat tunggu parkiran baru bisa ditegasin buat aku biar adil. Tadi kan merasa tidak adil lah, masa di lain aja di situ enggak. Kalau intens komentar netizen Kota Samarinda nih bang ya, ngobrol ini. Tahu aku. Karena aku baca. Kan di Sub kemarin sempat ke Basuki, tapi ternyata memang kosong waktu hari di Sub ke sana. Kalau yang lagi rame itu kan parkiran di Selambi. Walaupun sekarang sudah ada edarannya untuk pindah ke Taman Probobay. Nah, itu maksud aku, itu yang mantap dari pemerintah itu maksudnya kasih solusi dulu. Setelah solusi ada, kalau dia masih di situ, baru tindak tegas. Itu sih, dari ya. Berarti abang ini kritik ya, tapi memikirkan juga bagaimana akal-akalnya bang ya. Kita kritik bukan yang sembarangan, hajar buta sembarangan kayak orang gila. Itu sudah kita pikirkan, maksudnya bahwa ini memang yang harus kita bahas ini memang harus yang 100% harus diperbaiki gitu. Enggak juga yang ibaratnya kalau jalanan tuh enggak juga kan mulus 1000%. Masih ada juga yang ini gitu. Agak lebih nyaman. Iya, enggak juga saya protes yang harus licin kayak Kalau perlu ditehel. iya. Juga kita minta 1000% harus licin kayak di Singapura di lapangan F1 itu enggak. Yang penting nyaman lah. Walaupun dikit tanah dulu. Itu. Tapi di mana-mana saya kan bisa sampai maksudnya ke Mekah, ke luar negeri lah, ke Singapura, ke Malaysia. Cuman Samarinda yang punya trotoar keramik. Itu keren, keren. Inovasinya berbeda. Berbeda. Oke, nih bang, ngomongin konten-konten abang nih. Karena kalau saya salah satu pengikut abang juga dari awal, walaupun sebelum abang saya cross check, abang hilang dari following saya. Ternyata Di planet. Aku sudah mulai paham sekarang. Jadi planet itu karena bahasaku yang nggak boleh sembarangan. Ternyata di Instagram itu di media sosial maksudnya sembarangan tuh apa? IG ku tuh sensitif. Jadi pernah jadi pernah temanku tuh story anakku waktu itu berenang di rumah dia story anakku itu si Gombernya telanjang kan.
dia story, baru story aku juga. Dia masukin di IG story, dia tag lah aku, aku repost, aku yang kena. Dia nggak apa, si pembuatnya ternyata mungkin karena intensitas Instagram aku yang terlalu aktif, mungkin bisa dikatakan algoritma. iya, bisa dikatakan juga mungkin terlalu hiperaktif, jadi dipancing gitu. Nah itu sama kayak, jadi aku paham sekarang, aku tuh nggak bisa ngomong yang pukul, bunuh, bakar, lempar, yang abang harus hindari. iya pokoknya yang seperti itu. Kecelakaan aja aku nggak boleh, korban nggak boleh, harus aku ganti. Makanya Facebook, Instagram itu banyak kan yang diganti, misalnya korban pokoknya diganti nol gitu. Ternyata kena paham di situ. Yang kedua itu aku kena banet gara-gara baru 10.000 lagi, langsung kena banet ternyata gara-gara aku bilang bencong. Iya, kena. Ternyata aku di situ langsung pas aku bilang, kan jalan bolong, jalanan aku ngeritik jalan bolong di samping flyover Juanda itu di depan Suzuki. Yang di bawah flyover. Ya, samping flyover. Aku bilang, aku cuman komen, bencong aja keguguran lewat situ. Langsung merah. Langsung tulisannya Anda membina komunitas lain kayak gitu-gitu. Rendahkan. Ternyata aku baru paham mereka tuh pro LGBT. Instagram. Jadi kurang asam. Tapi ya aku nggak ternyata nggak kapok dengan IG yang ketiga ini kita sudah 10.000 lagi bos. Kapok. Aku kira bang kapok, makanya geser ke food vlogger. Apa tahu siapa kan? Itu juga kita campaign Ya, menaikkan webkm. Aku nggak pernah yang, makanya aku selalu bingung bang berapa bang endorse-nya. Sudah gak usah endorse. Lebih baik kamu ngasih aku amal daripada ngasih uangmu. Tapi supaya jualanmu bagus juga videonya, aku kasih videograferku gitu aja. Aku biasa punya enggak videograferku, aku mau jadikan itu ladang amal aku aja. Karena jadi pekerja. Emang saya lihat kamu ada di vlogger, makan kemana-mana, kira timben terus. Masih aman mentalnya ya? Saya aman, ajar terus, pokoknya ajar terus. Oke. Gini bang, saya pengen ajak abang coba kita melihat potong Arita hari ini bang. Menurut abang, apa yang perlu dilakukan pemerintah Kota Samarinda hari ini dia bang? Hari ini dia. Hari ini saya dengan yang memimpin sekarang, wali kota sekarang, saya rasa cukup puas dengan hasil kerjanya. Dan kenapa saya lihat Pak Tanggap, kayak saya bikin video waktu itu bagus dengan yang sekarang ini menurut aku bagus, dan dia tepat menurut aku. Dia bikin banyak karet, banyak borong-borong aku lihat di Jempujuk, terus di depan Rakal yang sekarang udah tenang juga. Tapi ke situ banjir, dan sampai dia, aku lihat tadi, aku pas lihat alur yang di gang rel, kan ada di seberang, Yang lagi perbaikan tadi. lagi perbaikan, ternyata kita lihat putih. Jadi mungkin selama ini dari rel airnya tuh nggak bisa nyebrang sungai. Nah sekarang aku lihat tadi buknya betul-betul. Itu sering banjir. Nah dari rel itu nyebrang, artinya dengan yang sekarang ini bagus lah. Berarti cukup puas dengan kinerja pemerintah. Cukup puas. Apalagi Taman Samarinda yang sangat-sangat asal muasal DPP sudah bisa menikung kita deh. Sudah bisa lah kapsul sedikit kan. Oke, itu pandangan apa tentang Samarinda hari ini? Pertanyaan keduanya bang, apa sih cita-cita bang untuk Samarinda masa depan? Cita-cita Samarinda ke depan menjadi kota yang lebih baik. Kan dari dulu kita terus terang aja sama kota sebelah. Bukan hanya dari segi jalanan, dari segi pokoknya gimana caranya Samarinda ini lebih baik. Maksud aku
lampu jalanan, ya, terus di jalanan senya, dan nggak ada lagi orang-orang yang bilang hanya perbaikan Samarinda itu nggak mau lagi. Nggak mau lagi lihat komen itu ya. Yang lagi komen itu mengingatkan kita, artinya kita kembali lagi ke 5 tahun yang lalu dengan wali kota yang sama gitu loh. Jangan, kita harus agak kritis gitu dan agak peduli lah. Karena kalau dengan bahasa itu tuh seperti kita tidak peduli lagi. Nah, maksud aku ke depannya semoga Samarinda nih dimana sekarang bakal ada IKN kan, Salah satu kota penyangga. salah satu kota penyangga, karena tidak bisa ngindar lagi karena IKN itu bukan hanya wacana lagi tapi benar-benar sudah dibangun dan kita harus siap. Dan aku berharap anak-anak muda Samarinda nggak ada lagi yang yang dibucu-bucu, berani tampil gitu, berani usaha jadi pemuda yang sehat lah, pokoknya yang positif kemajuan kota Samarinda. Terakhir Bang, Ya, closing statementnya buat teman yang nonton hari. closing statementnya, sebentar lagi kita menghadapi pemilu 2024. Ingat, jangan mau lagi kalian dibodoh-bodohi dengan para anggota dewan yang datang setiap 5 tahun bawa uang 200 atau mungkin 250.000 dipilih untuk dia duduk dan dampaknya nggak ada lagi buat kita. Bodohi balik mereka, ambil uangnya, jangan coblos orang, ya kan? Karena apa? Kalau kalian ambil uangnya, kalian coblos lagi, gini-gini aja terus, nggak peduli. Ya mereka gini-gini terus, karena apa? Mereka kan sudah keluar, otomatis mereka mau kembalikan uang itu, kalau bisa kembalikan dengan lebih. Ketika dia jadi dewan, dia bakal jadi hantu untuk mengembalikan uangnya yang sudah mereka keluarkan. Rumah yang dia gadai, ruko yang dia jual, tanah yang dia gadai, apa itu semua itu. Jadi pokoknya jangan kasih celah buat dewa-dewan seperti itu. Bodohi balik, ambil uangnya, ya kan? Jangan coba seorang, bodohi balik. Tuh. Dan juga saya ini mau pesan, ada dewan-dewan RI khususnya yang mau dapil Kaltim, tapi bukan orang Kaltim, bukan domisili Kaltim. Nah itu jelas-jelas itu jelas pembodohan buat kita. Tolong itu kalian pikirkan, pilih orang Kaltim biar bagaimanapun, biar apa dampaknya terasa untuk Kaltim. Itu sih. Terus itu pemuda jangan main pinjol, jangan pinjol, jangan narkoba, jangan juga yang ada yang lebih ngeri daripada narkoba sekarang. Itu apa tuh? Bukan judi sulap. Oh, sulap parah itu sulap. Sampai ke tukang parkir apa? Pokoknya jangan. Karena menurut aku kenapa itu lebih ngeri daripada narkoba? Narkoba kan nggak bisa tuh kelihatan apa. Karena bisa ditangkap polisi ya. Kalau ini santai. Mereka benar-benar dari handphone, dari gadgetnya bisa langsung isi, download, bisa langsung main. Tadi main biasa aja. Jadi janganlah itu. Positif sudah, karena kita sebentar lagi ngadepin IKN, kita jangan sampai jadi penonton di Kaltim yang kaya, daerah kita yang kaya. Jangan sampai jadi penonton. Kalian harus siap, kalian harus maju, kalian harus berani tabrak anak muda jadi pengusaha sukses di daerah Kaltim yang alamnya nih luar biasa. Surga di Indonesia. Oke. Itu closing statement dari Bang Adul Abdigias. Saya Ivan Hamdani, ucapkan terima kasih. Di kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa.